Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Semuanya hadir? Semuanya hadir dalam keadaan sehat dan walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba Anda Risma pimpin dulu teman-temannya agar kita berdoa dulu belum belajar. Silakan. Marilah kita baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, ini kita mempelajari mata pelajaran informatika atau coding dan kecerdasan artifisial. Berhubung kondisi tidak memungkinkan untuk membacakan PowerPoint atau proyektor karena instalasi listrik kita belum ada di kelas, jadi Pak bagikan saja materi pembelajarannya. Silakan dibuka, baca-baca. Ya, bukan itu satunya. Materi itu memang dua. Ya. Sebelum Pak menyampaikan materi lebih lanjut mengenai mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini, Pak tuliskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran. Ada berapa tujuan pembelajarannya? Coba baca. Tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan benar.
tahapan berpikir komputasional. Sudah peserta didik dapat menerapkan cara berpikir komputasional. Nah, pada pertemuan kita hari ini, pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ada 3 tujuan pembelajaran. Pertama, paham pengertian berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Apa artinya? Apa maksudnya? Ya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan tahapan berpikir komputasional. Ada beberapa tahapan berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, algoritma. Yang keempat, abstraksi. Ada 4 tahapan berpikir komputasional. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan cara berpikir komputasional. Nah, itu yang paling penting setelah belajar pengertian, terus lagi tahap-tahapannya, kita dapat menerapkan berpikir komputasional ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar lebih semangat lagi, nak, sebelum kita lanjutkan, kita stretching dulu. Semuanya berdiri. Yuk, berdiri semuanya. Ini kayaknya pada luas ya. Yuk, berdiri dulu, kita stretching dulu biar belajarnya lebih semangat ya. Ikuti. Semuanya coba. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semua gerak. Ya, silakan duduk kembali. Semangat belajarnya. Alhamdulillah. Sebelum dilanjutkan, coba Aurel, pengertian berpikir komputasional itu apa? Coba baca dulu. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang logis dan efisien. Contoh, saat membuat mekanis, kita tidak langsung bingung. Kita melakukan langkah berurutan, menyiapkan gelas, memasukkan bola, menyiapkan air panas, lalu mengaduk. Iya. Tadi teman kalian membacakan pengertian berpikir apa tadi? Berpikir apa? Berpikir komputasional. Artinya cara berpikir yang sistematis, runut, logis, dan efisien. Kita berpikir dalam menyelesaikan masalah itu, menyelesaikan masalah itu dengan cara yang logis, masuk akal, berarti efisien, berarti hemat waktunya. Jangan sampai mengulur-ulur waktu, menghabiskan waktu yang tidak penting, tidak berguna. Jadi tidak efisien waktunya. Terus efektif, logis, sistematis, tersusun. Berpikir komputasional. Anak-anak pernah tidak minum teh manis? Teh manis itu langsung diminum saja apa ada proses pembuatannya dulu?
Ada proses pembuatannya, ya kan? Jadi ketika kita minum teh itu bukan langsung minum teh. Nah ini kita masuk tadi pengertian berpikir komputasional. Tadi sudah dibacakan teman kalian, itu di materi yang Pak bagikan semuanya dapat. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang sistematis, runut, efisien, logis. Artinya, nah, terus lagi di tugas kedua peserta ini dapat menyebutkan dan menjelaskan tahapan berpikir komputasional. Nah, dicontohkan tadi pembuatan teh manis. Nah, ini kita bagi tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama, kita masuk di sini ya. Tahapan yang pertama, dekomposisi. Coba Risma baca apa dekomposisi, coba di materi ya. Ada dekomposisi di sini. Artinya apa? Ya. Dekomposisi adalah memecah. Tuh. Memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Contoh, membuat sandwich, siapkan roti, siapkan sayur, siapkan telur, susun menjadi sandwich. Ya. Inti dari dekomposisi memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Nah, kita bagi-bagi dulu ini dekomposisi. Misalnya tadi buat teh manis, kita ke contoh yang Aura baca dari teh manis. Siapkan dulu mulai dari gelas, lagi gula, lagi teh, air panas, ya kan? Air panas. Nah, itu tahapan berpikir komputasional yang pertama, dekomposisi. Pecah dulu masalah-masalahnya. Oh, ini mau jalan-jalan, mau liburan. Umpamanya mau liburan ke pantai besok, kan? Misal. Berarti siapkan dulu kopernya, bajunya, apa lagi? Celananya, perlengkapan mandinya. Mungkin kalau nginap di situ kan? Ongkos, duit jajan. Nah, itu memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Nah, sampai di dekomposisi ngerti belum? Ngerti ya, itu untuk yang dekomposisi. Nanti ada tugas. Selanjutnya sudah dekomposisi, coba Septrian dibaca. Ini Fiona saja, Fiona. Sudah dekomposisi, yang kedua pengenalan. Perhatikan. Pengenalan pola yang kedua, dekomposisi yang kedua pengenalan pola. Secara lebih jelasnya, untuk pengenalan pola itu agar mudah dimengerti. Artinya proses yang berulang lagi. Itu pengenalan pola. Kita pahami dulu pengenalan polanya. Kalau sudah paham dengan pengenalan polanya, maka mudah kita untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, ini Arjuna itu kan sering terlambat bersama. Nah, kalau kita sudah mengenali polanya, besok masa Senin terlambat lagi, Senin depan terlambat lagi. Kita kenali polanya, yang menyebabkan kita terlambat datang ke sekolah itu apa? Mungkin bangunnya terlalu siang. Kalau selama ini Juna bangun tidurnya jam 6:30, terlambat datang ke sekolah upacara, berarti bangun tidurnya jam 6. Kalau bisa subuh, sholat subuh dulu jam 5-10 menit atau paling tidak. Karena kan kita sudah mengenal polanya, jadi menyelesaikan masalah agar tidak terlambat datang ke sekolah itu bagaimana? Sudah paham mengenal polanya. Jadi dirobahi, jangan sampai terlambat lagi. Kalau selama ini bangunnya terlalu siang, diusahakan lebih pagi. Paham? Jadi pengenalan pola itu sesuatu yang berulang. Jadi kita paham itu pengenalan pola. Yang ketiga, coba Oscar baca. Ya. Pengenalan pola
matematika cukup mengingat rumus utama tanpa semua contoh soal. Nah, abstraksi, fokus pada hal yang penting. Kita kaitkan lagi ke yang buat teh tadi saja ya. Contohnya misalnya kalau buat teh, hal penting itu kan ada teh, ada gula, ada air panas. Itu yang penting, yang pokok. Tidak perlu gulanya ini mereknya apa, tehnya ini teh celup apa, teh bubuk. Gelasnya ini gelasnya pakai gelas stainless apa gelas beling. Nah, tidak perlu difikirkan atau tinggalkan hal-hal yang tidak yang penting. Jadi abstraksi itu fokus kepada hal yang penting saja. Oke, paham nak? Terus yang keempat, jadi abstraksi. Yang keempat, algoritma. Coba Lydia baca yang keempat. Algoritma. Ya. Yang keempat, algoritma menyusun langkah penyelesaian masalah secara berurutan. Nah, susun ini apa namanya? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya susun atau namanya itu eksekusi. Oh, ini buat teh manis, balik lagi ke buat teh manis tadi. Sudah siap semuanya. Sudah kita pecah dari komposisi, sudah siap gelas, sudah siap air panas, ada teh, ada gula. Tinggal kita eksekusi, menyusun langkah sesuai dengan urutan. Paham anak-anak? Paham ya? Coba sekarang Bapak tanya dulu. Bapak tanya, misal mau mengisi jadwal mata pelajaran kita untuk besok hari, menyiapkan jadwal pelajaran untuk besok hari, menyiapkan tas, membaca jadwal pelajaran, menyusun buku pelajaran, memasukkan buku pelajaran ke dalam tas. Nah, itu termasuk yang mana? Satu, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Masuk yang mana? Masuk yang mana? Masuk di dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, apa algoritma? Sekali lagi perhatikan baik-baik, jawab. Ya, perhatikan sekali lagi. Perhatikan. Tadi kan sudah Pak jelaskan 4 tahapan berpikir komputasional. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Pecah dulu. Sekali lagi Pak jelaskan. Yang kedua, pengenalan pola. Oh, polanya seperti ini. Ingat urutan pengenalan polanya. Abstraksi ini fokus, ingat ke hal-hal yang penting saja. Misalnya isi kata pelajaran, oh buku ini terbuat dari kayu, buku ini terbuat dari bambu, kertas ini. Yang itu kan nggak penting. Oh buku ini gambarnya ini, itu kan nggak penting. Itu algoritma. Abstraksi. Ini abstraksi yang Pak tadi, yang Pak jelaskan bersama. Fokus pada hal yang penting. Algoritma itu eksekusinya, menyusun langkah-langkahnya secara berurutan. Nah, sekarang Pak tanya. Pertanyaannya, masalahnya itu untuk menyiapkan jadwal pelajaran besok. Jadi ini malam untuk besok pagi, mata pelajaran untuk besok pagi. Itu masalahnya untuk menyiapkan buku pelajaran besok pagi. Apa langkah-langkahnya dari keempat ini kalian sebutkan ya? Satu, tepat lagi. Siapkan tas, baca jadwal pelajaran, ambil bukunya sesuai mata pelajaran, masukkan ke dalam tas. Nah, itu termasuk bagian yang mana? Algoritma, Pak. Ya, masuk di Algoritma. sesuai dengan langkah-langkah berurutan. Algoritma. Paham? Kalau
Dekomposisi siapkan dulu tadi. Siapkan dulu mulai dari perkakasnya, sekolah dari awal, dari bangun tidur, dekomposisi. Pecahkan dulu masalah yang besar, jadi masalah kecil. Nah, langsung saja anak-anak, tadi materi sudah Pak kalikan dan sudah Pak jelaskan. Itu ada LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Silakan kalian baca setelah setuju, ada yang tidak ditanyakan dengan Pak. Terus kalian kerjakan per kelompok saja, ya, per kelompok. Yang tidak ada LKPD-nya gabung dengan yang dapat. Itu rasanya tadi kurang Pak bagikan. LKPD yang judulnya lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik, silakan kerjakan dengan teman waktunya. Dapat semua yang lembar kerja peserta didik. Nah, yang ada gabung nak sini. Berarti ini gabung di sini. Nah, ayo, kami dari sini. Nih, gabung sini. Ayo, gabung dengan rombongan Ari sini. Nih, Ari. Ayo, ini Ari sini. Aktif gabung dengan ini, J. Napa bacakan dulu tugasnya. Di halaman yang paling belakang. Nih. Ini di depannya ada contoh. Jadi sebelum kalian kerjakan tugas ada contoh masalah. Di sini contoh masalahnya ini yang pegang LKPD, baca. Ketemu kan? Dapat tak? Baca dulu yang di halaman pertama. Halaman pertama. Ya. Nah. Yang contoh ini nih. Nih, yang contoh nih. Nah, contoh LKPD contoh. Ini contoh Pak. Itu. Nih, contoh ya. Nah, ketemu ya. Pak bacakan contohnya. Kamu diminta untuk menyiapkan sarapan pagi sebelum berangkat sekolah. Langkah-langkah penyelesaian dengan berpikir komputasional yang pertama. 1. Dekomposisi memecah masalah. Menentukan apa saja yang perlu dilakukan. Ini mulai bangun tidur, mandi, menyiapkan makanan, membereskan meja sampai dengan selesai. Itu dekomposisi. Pengenalan pola, menyadari bahwa kegiatan menyiapkan sarapan dilakukan berulang setiap pagi. Yang ketiga, abstraksi, fokus pada hal penting, memilih makanan sederhana yang cepat dibuat, misalnya roti dan susu pagi-hari. Yang keempat, algoritma, urutkan langkahnya. Nah, urutkan langkah-langkahnya. Bangun tidur, setelah itu mandi dan berpakaian, menyiapkan roti dan susu, makan dan sarapan. Terus jadi membereskan meja, baru berangkat sekolah. Nah, di belakangnya itu ada di bawahnya latihan untuk peserta didik. Cobalah selesaikan masalah berikut dengan berpikir komputasional. Masalahnya boleh masing-masing. Nah, kerjakan di bawah sini. Boleh kalian mau pilih yang mana? Menyiapkan sarapan, menyiapkan buku pelajaran, datang ke sekolah tepat waktu, pergi jalan-jalan, pergi nak memancing umpama. Jadi masalah apa yang mau siapkan? Bikin kue. Kan ada dekomposisi, memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Buat dulu judulnya. Ya. Tapi dua-dua ya. Lydia berdua sama Dini, Aurel berdua sama Ulfa, Fiona sama Septri. Terus berdua ini Rizky berdua sama Yuna, kamu berdua sama Ari sini. Ya, silakan dikerjakan. Pak beri waktu 10 menit. Ya, itu dari sini. Ya. Ya, tulis. Boleh tulis langsung di sini. Boleh dijawab langsung di sini. Nah.
Rizky, terus nah apa? Buat umpamanya contohnya masalah kita dalam sehari-hari, berangkat ke sekolah, tulis bebas, masalahnya bebas kan? Langsung di sini boleh, di buku kalian boleh tasik, boleh bebas ya. Ya. Sudah selesai nak tugasnya? Sudah. Siapa yang mau nomor 1 ke depan? Presentasi, yuk. Kita mulai dari yang laki-laki dulu ya. Coba Juna sama Rizky berdua. Ya coba bawa ke depan. Iya nak, ya. Kalian berdua bacakan masalahnya mengenai apa? Masalah masak mie goreng. 1. Siapkan panci mie, mangkok, sendok, dan garpu. Siap santap. Itu tadi dekomposisi dalam penyelesaian masalah membuat mie, masak mie ya, mie goreng. Ya, Rina. Ya, mie goreng. Bagus, kita beri aplaus dulu anak-anak. Silakan, ke tempat. Ada lagi? Ada lagi? Coba, angkat tangan, ada lagi siapa? Kalau tadi di belakang, sekarang Pak pindah yang depan. Coba di sebelah sana ya. Coba. Jelas bacanya? Berpakaian seragam pas sarapan 5. Ya. Ini urutannya mulai dari apa? Mulai dari bangun tidur. Kedua, mandi. 3, berpakaian seragam. Sarapan 5. Yaitu tahapan berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi. Ada 5 tahap tahapan atau 5 langkah tadi ya, mulai dari bangun tidur sampai dengan kaki ke sekolah. Ya silakan kembali ke tempat. Ada Risma dan Alia, tapi aplaus yang meriah. Anak-anakku sekalian, berhubung waktu kita yang tidak banyak, jadi tugasnya nanti Pak periksa di pertemuan selanjutnya. Rizky, Adina, dengarkan dulu. Sekali lagi Pak sampaikan, berhubung waktu kita tidak banyak, hanya 2 kali 35 menit, waktu sudah berlalu. Jadi untuk yang lain, bagian presentasinya di lain waktu atau di pertemuan selanjutnya. Sebelum Pak tutup, ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini anak-anak? Boleh intinya saja dekomposisi, pemecahan masalah, masalah kecil, sebagai pengenalan pola itu artinya sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Terus apa lagi? Abstraksi, hanya fokus kepada hal penting. Algoritma adalah eksekusi langkah secara berurutan. Ada anak-anak? Coba yang mau menyimpulkan ke depan. Banyak berani nak? Apa? Ya. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Yuk, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Berpikir komputasional. Komputasional ada 4 tahapan. 1. Rekop. Masalah besar menjadi bagian Kecil. 2. mencari Kesamaan dari beberapa masalah. Ya,
Ketiga, abstraksi, fokus pada hal-hal penting. Keempat, algoritma menyusun penyelesaian masalah secara berurutan. ya, menyusun langkah penyelesaian masalah secara berurutan. Ya, silakan. Betul. Nah, anak-anakku sekalian, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Pak tutup. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Satu pesan Pak, motivasi dari Pak, ya, harus ingat terus giat-giat belajar, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dunia juga perlu ilmu, akhirat juga perlu ilmu. Dan terakhir, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.